Salam, nama saya Yoko Pidamana dengan NIM 21A10004 Prodi Arsitektur. Berikut adalah tugas agama pertemuan 12 saya. Tanggapan terhadap hukuman mati. 1. Definisi dan alasan hukuman mati. Definisi hukuman mati adalah suatu hukum atau vonis yang dijatuhkan pengadilan atau kalau dalam sejarah tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Untuk alasan yes atau no melakukan hukuman mati adalah sebagai berikut. Alasan berkata yes. Pertama, mengeliminasi ancaman kemanusiaan. Jadi misalnya pembunuh dihukum agar tidak membunuh orang lain lagi. Atau pengedar narkoba dihukum mati agar tidak mengedar narkoba lagi. Intinya, hukuman mati ini dilakukan untuk mengurangi orang-orang yang merusak serta bertambah buruk dan fatal bagi masyarakat banyak. Kedua, efek jera. Maksudnya supaya orang lain tidak melakukan hal tersebut lagi. Misal kalau melihat pengedar narkoba dihukum mati atau teroris dihukum mati, harapannya orang tidak berani lagi mengedarkan narkoba atau menjadi seorang teroris. Ketiga, meningkatkan populasi good people dan menurunkan populasi bad people. Jadi perumpamaannya itu seperti virus. Kalau ingin tubuh sehat, virus harus dilenyapkan. Jadi kalau ingin komunitas manusia yang sehat, maka penjahat-penjahat yang menjadi virus kemanusiaan itu harus dieliminasi. Misal, narkoba ini kan sudah membunuh sekian juta generasi muda, dan masih banyak juga orang-orang yang berpotensial untuk terkena dampak narkoba ini. Nah, orang baik yang hidupnya benar ini jika memiliki pergaulan buruk, di sekitarnya banyak virus kemanusiaan, bisa juga dia jatuh ke jerat narkoba. Maka oleh sebab itu, virus ini harus dilenyapkan. Untuk alasan orang berkata no melakukan hukuman mati. Pertama, hukuman mati itu tidak mengeliminasi ancaman kemanusiaan karena ada faktor internal. Maksudnya, orang menjadi jahat itu belum tentu karena dia meniru orang yang melakukan kejahatan. Bisa jadi orang itu memang psikopat atau memiliki kebencian yang begitu mendalam. Misal, dia memang ingin menjadi seorang teroris atau ia memang ingin merencanakan pembunuhan beneran lain. Di sini memang dari dirinya sendiri yang ingin melakukan kejahatan, bukannya meniru. Jadi intinya hukuman mati itu tidak akan mengeliminasi ancaman kemanusiaan karena namanya penjahat itu tidak hanya dipengaruhi oleh penjahat lain, namun ada faktor internal dari orang itu sendiri yang ingin menjadi jahat, entah dari kerusakan otak, kebencian mendalam, mental disorder, dan lain-lain. Kedua, tidak terbukti memberikan efek jera. Misalnya, di Indonesia ataupun negara lain, hukuman mati itu sudah berjalan selama puluhan tahun, tetapi kejahatan tetap ada. Narkoba tetap beredar, pembunuhan berantai masih ada, terorisme masih ada, dan lain-lain. Buktinya memang selalu begitu, kejahatan akan tetap ada dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Selama ada kemanusiaan, kejahatan juga akan selalu ada, dan hukuman mati ini tidak akan memberikan efek jera. Ketiga, akan selalu ada populasi good people dan menurunkan populasi bad people. Maksudnya, menurunkan populasi bad people tidak selalu melalui hukuman mati, bisa juga melalui rehabilitasi. Seperti Saulus yang berubah menjadi Paulus, dari Saulus yang membunuh banyak orang percaya, menjadi Paulus, murid Yesus yang sungguh-sungguh serius, bahkan dibunuh karena menjadi murid Yesus. Jadi, rehabilitasi ini bisa jadi membuat orang jahat menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Justru karena dia salah, maka bukannya dieliminasi, malah harusnya diperbaiki. Keempat, hukuman mati ini malah justru menegaskan homo homini lupus, atau manusia adalah serigala bagi manusia lain. Karena kan kita manusia itu sebenarnya tidak hanya serigala, kita tuh kan juga homo socius dan homo religius. Kita malah jadi melupakan bahwa kita tuh seharusnya saling mengasihi dan membantu orang yang bersalah. Juga hidup mati itu bukan kita yang menentukan, tapi Tuhanlah yang menentukan hidup mati kita. 2. Sejarah pelaksanaan hukuman mati. Mungkin yang pertama kali bisa dilihat di Alkitab, di mana Tuhan itu menghukum mati seluruh umat manusia karena kejahatannya kecuali keluarga Nuh. Tapi ini mungkin sah-sah saja ya, karena kan Tuhan Yesus itu yang memegang kendali hidup mati kita. Kemudian orang di dunia waktu itu juga sudah bebal dan tidak bisa diselamatkan lagi. Oleh sebab itu, mungkin waktu itu sah-sah saja. Lalu yang kedua, dalam sejarah peradaban kuno, paling tidak hukuman mati sudah dilakukan sejak zaman Babilonia di Mesopotamia. Salah satu dokumen tertulis paling awal yang mendukung hukuman mati adalah UU Hammurabi yang ditulis pada permukaan batu sekitar 1754 sebelum Masehi. Jadi, menurut arkeolog Inggris Leonard William King dalam bukunya The Code of Hammurabi, beberapa peraturan di dalam UU itu tidak saja mengancam hukuman mati bagi para pelaku kejahatan, namun juga pada orang-orang yang dianggap lalai menjalankan tugasnya sehingga berakibat pada hilangnya nyawa orang lain. Contohnya, pada butir 29, jika sebuah rumah roboh dan membunuh pemiliknya, maka pembangun rumah tersebut akan dihukum mati. Lalu,
Pada butir 30, jika rumah roboh dan membunuh anak dari pemilik rumah, maka anak dari pembangun rumahlah yang akan dihukum mati. Jadi ini mirip hukum perjanjian lama, mata nyawa ganti nyawa. Masih ada banyak lagi, misalnya seperti direbus hidup-hidup. Pada era Kaisar Romawi Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, selama berkuasa ia tercatat pernah merebus hidup-hidup ribuan umat Kristen dalam minyak mendidih. Sejarah Inggris juga mencatat, pada masa kekuasaan Raja Henry VIII sekitar tahun 1531, orang-orang yang mencabut nyawa orang lain harus dihukum dengan cara direbus hidup-hidup. Jadi nanti itu terpidana biasanya disiksa pelan-pelan. Ia tidak langsung dicelupkan dalam air mendidih, tapi bertahap. Misalnya pertama kaki dulu sampai nanti naik ke atap. Nah, tujuannya ini agar orang tidak pingsan saat hukumannya berlangsung. Masih ada banyak hukuman lain seperti cambuk, pancung, sengatan listrik, hukum gantung, suntik mati, tembak, rajam, kamar gas, diinjak mati oleh gajah, disalib, dilempar ke kandang singa, memasukkan manusia ke lubang penuh ular berbisa, dimakan oleh burung, dan lain-lain. Tapi intinya kita bisa lihat dari sejarah kalau memang ada orang yang melakukan hukuman mati karena keinginannya sendiri untuk memenuhi hawa nafsunya atau kepentingan pribadi dan memanipulasi masyarakatnya. Tapi memang ada beberapa penguasa yang demi kepentingan umat banyak, masyarakatnya, maka ia melakukan hukum mati. 3. Alasan mahasiswa setuju atau tidak setuju terhadap hukuman mati. Kalau saya pribadi sebenarnya berpendapat mirip Santo Agustinus dan Katekismus Gereja Katolik. Jadi sejatinya saya tidak setuju dengan hukuman mati. Tapi kalau memang terdesak, mau nggak mau demi melindungi nyawa orang banyak, maka harus dilakukan. Jadi maksud saya begini, misal dalam sebuah organisasi terorisme, pasti kan ada satu ketua dan komplotannya yang berada di posisi paling tertinggi dan mengontrol. Lalu dari sana akan ada anak buah, dan seterusnya. Nah menurut saya anak buah ini jangan dihukum mati. Mereka seharusnya direhabilitasi. Kenapa? Karena mereka kan ini sebenarnya juga korban. Mereka mungkin tidak paham, tidak mengerti, dicuci otak, dan mereka melakukan kejahatan. Mereka mengira itu benar padahal itu tidak. Nah harapannya kalau mereka direhabilitasi, mereka bisa membantu teman-teman lain yang juga sedang tersesat dan direhab juga dan seterusnya. Nah baru nanti kalau kita ketemu dengan komplotan yang paling tertinggi ini, harapannya pertama kita pasti melakukan jalan damai. Tapi biasanya mereka kan sudah pikirannya busuk, hatinya jahat. Dan akan susah untuk jalan damai. Kalau terpaksa, maka kita harus melakukan hukuman mati. Baik tembak di tempat ataupun ditangkap dulu baru dibunuh. Nah, misalkan kita terpaksa menghukum mati pun juga kita lakukan dengan cara yang paling tidak sakit. Karena kan sejatinya kita ini manusia, tidak ingin menyakiti. Ini juga sama dengan narkoba. Biasanya kan pasti ada yang tertinggi. Lalu akan ada yang membuat narkobanya, ada yang melakukan packing dan mendistribusikan. Seharusnya mereka ini jangan dihukum mati. Mereka kan biasanya melakukan ini karena faktor ekonomi. Berarti artinya kita seharusnya membantu mereka supaya mereka bisa mencari cara alternatif lain untuk mendapatkan pasukan uang demi menghidupi keluarganya. Nah, apalagi kalau misalkan memang mereka melakukan hal ini karena faktor ekonomi. Kalau kita memberi hukuman mati kepada mereka, lalu keluarganya berarti kan akan tambah kesusahan dalam mencari uang. Anaknya bisa saja jadi mencuri, merampok demi melakukan kewajibannya sebagai anak untuk menghidupi keluarganya. Jadi intinya kita malah jadi membuat siklus kejahatan yang tidak pernah terputus dan akhirnya malah menciptakan kejahatan baru yang tidak pernah berhenti. Satu lagi tambahan, menurut saya kita tuh tidak hanya melihat hukuman mati bagi orang yang melakukan kejahatan besar. Seharusnya kita juga melakukan tindakan-tindakan pencegahan sebelum seseorang itu melakukan kejahatan. Kita memberi sosialisasi dan edukasi pada mereka, jangan sampai yang menjadi jahat dan melakukan kejahatan besar. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.